Di sini saya akan menyampaikan hasil resensi yang saya dapat dalam mata kuliah etika terapan. Yang menjadi judul bukunya etika isu-isu seksual. Dari halaman pembahasan halaman 313 sampai 334. Baik, yang menjadi pengantar dalam isu-isu seksual pada pandangan sekuler tentang kebebasan seks, bahwa sekalipun orang Kristen diperintahkan untuk hidup suci di dalam Roma 12 ayat 2, di mana pandangan sekuler yang umumnya terkait seks adalah apapun yang dilakukan atas persetujuan bersama di antara kaum dewasa atau Jadi revolusi seksual pada tahun 1960-an, orang Kristen telah banyak meninggalkan perintah-perintah Alkitab terkait aktivitas seksual. Konteks Kristen adalah bahwa orang Kristen sering berpedoman pada apa yang orang Kristen lain lakukan daripada yang mereka harus lakukan. Mereka mengabaikan fakta bahwa melainkan norma bagi orang Kristen yakni wahyu Allah. Bangkitnya revolusi seksual, di sini ada dua bagian. Yang pertama, keyakinan budaya dan praktikal. Yang kedua, mereka menyebut etika playboy, yang sebenarnya adalah etika hedonis masa kini. Dalam pandangan sekuler terhadap seks ini ada beberapa pandangan. Yang pertama ada nihilisme, yang di situ akar terpedren adalah apa yang disebut Nietzsche dari 1900 kematian Allah. Dia berkata, Allah mati dan kita sudah mati, maka semua nilai objek pun mati bersamanya. Dan yang kedua, emotivisme, karya dari A atau Ayer dari 1989, muncul suatu etika memperlemahkan semua pernyataan etika menjadi sekedar ungkapan perasaan kita. Pandangan yang ketiga yaitu eksistensialisme, ateis, atau tak lama sesudah engkau Allah menciptakan, atau aku maka aku meninggalkanmu. Aku tahu kini aku sendiri, benar-benar sendiri. Aku sendangan yang keempat, situasisme ini dalam buku Platter, ia meyakini bahwa tak ada kepuasan objektif yang absolut. Ia mengatakan hanya tujuan yang membenarkan zinahan yang memproteksi untuk menghindari penjara, pertukaran pasangan hidup, seks dan pernikahan dan lainnya. Pandangan yang kelima, humanisme sekuler, yang menegaskan bahwa alam semesta ada dengan sendirinya dan tidak diciptakan. Modern, yang menyebabkan jaminan supranatural atau kosmo terdapat nilai-nilai manusia tidak bisa diterima. Jadi semua nilai merupakan buatan manusia dan bukan ciptaan Allah. Sedangkan pandangan adab etika merupakan fakta yang terdokumentasi sendiri menentang vaksinasi, cacar dan hukum yang menolong kaum miskin, sebab ini bertentangan pada hidup berdasarkan seleksi alam, atau Sanggar pendiri Planner, yang dimana sejenis keluarga berencana di Indonesia atau menggunakan untuk membenarkan aborsi dan bahkan infantilisasi seperti etnis Amerika dan Afrika. Pandangan yang terakhir, yang ketujuh, Zen Buddhisme, di sini ajaran tentang perilaku, pantang mencabul nyawa, pantang mengambil yang tidak diberikan, pantang berbohong dari yang baik daripada yang buruk. Nah, pandangan Alkitab tentang seksual, yang pertama, seksual dalam PL. Allah memerintah perkawinan dan meresmikan perkawinan pertama laki-laki dan perempuan. Teman-teman boleh lihat dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27, di mana seks juga dikuduskan sebagai sarana untuk berkembang biaknya bangsa. Ya, terdapat dalam Kejadian 1:25. Perkawinan diciptakan sehingga pria tak akan sendirian dan bahkan dia akan memiliki penolong yang sepadan. Jadi pelanggaran manusia setelah jatuh ke dalam dosa ada 4 bagian. Yang bagi pernikahan muncul dalam Kejadian 4, ketika Lamek mengambil istri kedua orang di ayat yang ke-19, dan yang kedua putra Nuh, Ham, terlibat dalam tindakan seksual dalam Kejadian pasal yang ke-9 ayat yang ke-24 sampai yang ke-25. Dan yang ketiga di situ ada penghakiman Allah atas Sodom dan Gomora. Jadi jelas merupakan penghukuman kepada homoseksual. Yang keempat, kisah tentang istri Potifar yang berusaha menggoda Yusuf. Kejadian 39. Lanjut Bang Unes. Nah, di sini ada seksualitas dalam PB. Yang pertama, Yesus memegang teguh definisi perkawinan dalam PL yang terdapat dalam Matius 1 sampai 12. Yang kedua, Yesus mengutuk percabulan. Terdapat dalam Matius 5 ayat 32. Dan yang ketiga, Yesus mengutuk perzinahan yang terdapat dalam Matius 5 sampai 9. Dan yang keempat, kisah amoralitas seksual yang terjadi pada jemaat mula-mula. Teman-teman boleh lihat dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 20 sampai 29. Yang kelima adalah amoralitas seksual mendapatkan penghakiman ilahi dalam saya tidak berhubungan dengan amoral seksualitas dalam 1 Korintus 5 ayat 9 sampai yang ke-11. Lanjut Bang. Nah, jadi di situ ada seksualitas yang salah dan trinitas.
Ada 3 alasan mengapa orang Kristen tidak boleh ikut dalam moralitas seksual jenis apapun. Yang pertama ada karena melibatkan Allah Bapa yang adalah doa yang dalam 1 Korintus 6 ayat 15-20 yang adalah Allah. Itu karena penyatuan dan hubungan orang percaya dengan Yesus yang terdapat dalam 1 Korintus 6 ayat 15-17, dan yang ketiga karena tubuh adalah 1 Korintus 6 ayat 19-20. Nah, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan pantangan pranikah. Orang Kristen menganggap seks pranikah itu bisa diterima selama itu adalah seks aman. Diskusi di atas menegaskan bahwa orang Kristen harus tetap berpandangan seks sebelum menjadi pernikahan. Yang kedua, seks menikahi setia kepada sampai kematian menjemput. Dan yang ketiga, akibat ketidak menjaga kemurnian seks, ada efek ganda akibat tidak menjaga suatu hubungan. Yang kedua, orang yang tidak menjaga kesucian seksual baik sebelum maupun sesudah perkawinan menyebabkan banyak penyesalan dan kesedihan ke dalam pernikahan tersebut. Seksualitas yang murni. Orang yang memerhatikan kitab suci, terutama tokoh dan kehidupan Yusuf dalam PL, akan menemukan paradigma yang jelas tentang bagaimana orang Kristen secara lihat dalam Kejadian 19, di mana tetapi sebanyaknya ketika Daud tergoda oleh Batseba, dia mengambil bagian dalam amoralitas, bukan sebaliknya lari dari amoralitas tersebut. Terdapat dalam 2 Samuel 11-12. Apakah masih bisa diterima secara moral? Nah, karena aktivitas seksualnya sendiri tidak merugikan orang lain. Jadi sejumlah orang menanggapi hal ini ada beberapa masalah serius dengan masturbasi. Yang pertama itu merugikan diri sendiri, sebab aktivitas itu bisa menjadi kebiasaan buruk dan orang yang bersangkutan akan terikat. Dan yang kedua, biasanya yang dinikahinya, dan nafsu seksual adalah dosa. Dalam Matius 5 ayat 8 dan Yohanes 2 ayat yang ke-16. Dan yang ketiga ada masturbasi, itu bentuk pemanjaan diri yang tidak bermanfaat atau kudus. Dan yang keempat, Allah sudah menyediakan cara untuk melepaskan dipertanyakan. Bukankah seks pranikah perlu untuk mengungkapkan perasaan terhadap pasangan? Di sini saya menjawab tidak, karena ada beberapa alasan. Yang pertama, dan yang kedua, cinta bukanlah perasaan, itu adalah pilihan. Cinta adalah komitmen, bukanlah ungkapan perasaan. Dan yang ketiga, perasaan dan emosi yang merupakan sarana untuk mengungkapkan cinta seseorang, mengungkapkannya. Dan yang keempat, seks bukanlah satu-satunya cara untuk mengungkapkan. Yang kelima, emosi bukanlah yang menyatukan hubungan. Komitmen dan komunikasi merupakan cara yang lebih efektif. Keenam, di sini tak ada cara yang lebih bagus mengungkapkan cinta kepada orang lain ketimbang dengan menjaga diri tetap suci, dengan menyerahkan diri kepada orang lain dalam hal. Dan yang terakhir, cinta sejati menunggu, karena cinta sejati berpusat pada Allah yang adalah kasih. Dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8, cinta semacam mempelai yang suci. Dari Efesus yang ke-5 ayat yang ke-25 sampai yang ke-33. Nah, yang menjadi kesimpulan saya dalam isu-isu seksual ini, dalam masyarakat yang dibanjiri seks, sulit alkitabiah tentang topik seks, namun begitu sebenarnya kita lebih menghargai ketika harus menunggu untuk mendapatkannya. Jadi tidak terkecuali dengan seks, Allah tahu bahwa menunggu untukan. Jadi karakter dan penghargaan yang lebih besar ketika saat itu tiba. Jadi ketika seks tidak dikendalikan dengan baik, maka kerusakan serius pasti mengikuti kayak AIDS lainnya. Ini yang menjadi materi saya dalam isu-isu seksual. Jika teman-teman ada yang mau menambahkan atau memberikan tanggapan. Ya, ini adalah sebenarnya topik yang sensitif dan topik yang cukup menjadi persoalan etika. Nah, ada senyum-senyum. Saya udah banyak wajah yang senyum-senyum. Esti udah senyum, nggak tahu ini apa ya. Oke. Silakan lah. Kira-kira apa sih? Ya, ada 3 pertanyaan. Ini, persoalan ini. Saya sudah catat. Dari yang disampaikan tadi oleh penyaji, ada 3 pertama pertanyaannya. Bagaimana pandangan penyaji terhadap etika Kristen tentang istri yang tidak pernah mau melakukan hubungan suami istri? Berat ini. Ini kayaknya Bu ini yang jawab ini, atau Ibu Ris mana nih? Ibu Reni. 2. Ibu Rosi jangan jawab nih. Ini kan saya bertanya berdasarkan yang sudah disampaikan. Atau yang jawab deh, kayaknya seru ini. Ya, yang kedua, disimak dulu pertanyaannya, nanti dijawab belakangan. Yang kedua, bagaimana berdoa sebelum melakukan hubungan suami istri? Apakah termasuk dalam moralitas seks? Amoralitas seks, tadi kan ada disinggung tentang amoralitas seks yang melibatkan Tuhan. Amoral. Yang ketiga, moralitas seks tadi itu. Nah, yang ketiga, apakah memiliki nafsu seksual terhadap istri sah? Itu dilarang. Kalau iya dilarang, mengapa? Kalau tidak, mengapa?
Safety, kau serahkan ke ibu-ibu nih, ke bapak-bapak nih. Bapak-bapak cuma 2 ya, yang udah kawin cuma 1 nih, yang lain belum. Ayo Bu Reni, bantu jawab. Iya Bu, pertanyaannya yang pertama ya Bang. Bagaimana jika istri tidak mau? Ya bagaimana ya? Kita lihat juga latar belakangnya siapa. Ini suami istri Bu yang Dia karena resah. Pak Ones Bu belum jawab menikah, lah. Pak Ones. Honest, segera menikah. sakit atau misalnya nggak mood kan kita ibaratnya memang dia tidak cinta lagi. Ini studi Kenapa? kasus atau apa nih? Susah. Para- Gampang. Bilang aja kalau nggak mau diusir dari Pak kamar. Raffi, pertanyaan kalau saya disuruh jawab nih, Mbak Reni, saya akan jawab gini. Ini Karena studi sudah kasus atau bertanya ditanya Pengalaman atau gimana gitu. masalahnya kalau misalnya kita jawab kan sesuai seperti yang Bapak bilang. Kita tidak boleh lepas dari konteks. Jadi supaya paling tidak di sini ada juga yang namanya masukan. Dengar, Ya, jadi bicara tentang ini kajian karya ilmiah, tesis. Bisa nanti itu. Tapi ini pertanyaan kita kan berdasarkan dari mata kuliah etika. ya makanya kan kita harus pertanyaan lihat ini muncul. latar belakang dia tidak mau kenapa kalau seandainya dia sakit, misalnya sakitnya parah atau misalnya dia karena ada tamu setiap bulan. kalau emang dia Dia normal, kan? It's the kalau normal. itu, it's the normal berarti ya perlu dibicarakan dengan baik. Mungkin singkatnya itu Pak Baik kan komunikasi ada mungkin healing dulu gitu kan. ini bisa jawab gini. Nah, cewek kan butuh diperhatikan suami-suami yang terus uang belanja mungkin kurang jadi nggak gitu. Sederhana aja begini. Pertanyaan saya sederhana. Etiskah ketika istri diajak suaminya untuk melakukan hubungan apa? Tidak. Jawaban saya tidak. Kalau dalam keadaan normal tidak. Tidak etis karena itu suatu kewajiban. Berarti ingat itu para istri tidak etis. Kalau kita istri-istri mah Pak selalu siap. Makanya saya tanya ini Panjangin lagi Bro Rosi, udah berarti tidak etis. Makanya Pak Raffi kalau dia hiperseks, udah diobatin dulu. Tahu ada kelainan juga gitu. Misalnya kan ada tuh yang Dengan ada sakit kelainan seks ya. atau disiksa dulu atau di Ini pernah ya siapa tahu saya memang pernah ada Kirain dapat Bapak nih kayaknya ditolak ya pengalamannya. Enggak mungkin saya buka ini saya kan itu enggak. Malah, Tapi begini. mungkin sebut nama kan. belum Di kasus. belum Pak. Kalau orang Manado bilang biar betul deh jangan terlalu kasar. Ya kan yang kita ketahui lah bersama begitu ya kan. Nah istri tidak mau karena mungkin perlakuan suaminya yang kayak biseksual gitu ya kan atau hiperseks gitu ya kan. Oke gitu kan. Tapi yang menjadi pemikiran saya Sudah dijawab tadi Pak, tidak etis pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua. ya sudah. Yang kedua tadi Saya potong dulu Bu. Dan Bapak-bapak juga harus tahu ya, bukan cuma ibu-ibu ya. Kita juga harus tahu lihat situasi kondisi yang terjadi. Jangan disalah. Saya setuju begini. Untuk bapak-bapak tidak etis ya kalau misalnya mengajak istrinya berhubungan kalau istrinya nggak mood. Cari yang lain. Enggak betul Pak, karena mungkin sebelum dia melakukan sebuah kan gini, dalam memperlakukan hubungan seks itu kan nggak langsung main tancap gas Pak. Ada sesuatu yang mesti di replay dulu. Dan mungkin itu yang ya. Aja Ibu. Nggak perlu kita ini tuh, itu TST aja lah ya kan. Tapi kan ini kan yang Cobalah pertanyaan itu isu-isu seks yang hari ini itu mah sebenarnya tidak perlu diperdebatkan karena sudah jelas lah kalau itu memang kewajiban seorang istri untuk memberikan harus dipenuhi kalau memang dalam kondisi normal dan suaminya juga normal nggak sakit kejiwaan. Kan ada orang kan kalau kita lihat berita itu laki-laki kalau mau berhubungan seks istrinya dianiaya dulu ya seks dengan suaminya sehingga menolak. Tapi kalau normal maksudnya dia tidak panjang di sini. Ya itu tentu secara etika Kristen ya dia harus melakukan apa yang begini Bu, kenapa saya mengajukan pertanyaan ini? Tadi satu ada dipaparkan. Yang kedua, saya pernah baca satu artikel keluarga kalau salah itu. Nah, dikatakan gini, istri akan menolak hubungan seksual kalau moodnya tidak luas sekali ya. Yang kita juga nggak tahu meskipun dia itu istrinya dia terkadang laki-laki ini kan nggak ngerti moodnya perempuan itu kasus tertentu lah Pak. Ya. Kasus tertentu yang maksud saya itu nggak terlalu berat dalam persoalan etika di masyarakat begitu. Nah yang paling berat itu ya tadi contoh persoalan laki-laki doyan laki-laki itu kan persoalan penyimpangan seks kan begitu yang hari ini dan kemudian perselingkuhan seks itu kan juga pelanggaran etika ya. Ya kalau yang umum kita Kristen semua udah tahu tentang penyimpangan seks. Abaikan hal-hal yang kasus-kasus tertentu ini terkadang saya perhatikan ya di gereja justru mengabaikannya. Dan pada saat pelayanan itu secara gamblang itu urusan privasi Bapak Ibu, saya nggak mau ikut tercampur. Kalau pengalaman saya Pak, walaupun saya belum menikah, ketika saya di gereja, jadi ada namanya pernikahan muda Pak. Jadi itu 1 sampai 5 tahun.
gitu. Nah, 5 tahun, kemudian dari usia 6 sampai 10 tahun, ya ada, itu kan ada masa-masa, itu ada fase ya, fase-fase dalam pernikahan ya. Nah, seperti itu. Jadi, konseling pranikah itu juga menjadi penting. Kemudian setelah menikah pun, itu nggak boleh dilepas sebenarnya. Nah, saya sendiri menangani juga ketika si istri atau si suami tidak melakukan kewajibannya, memang menciptakan persoalan pada akhirnya dari hal-hal kecil, kemudian memicu persoalan. Bapak Ibu, laki-laki itu kebutuhannya seks. Ya, kalau menurut penelitian ya, ahli psikologi, ahli seksiologi, per 7 detik apa 7 menit saya lupa, itu laki-laki selalu berpikir tentang seks. Per 7 detik. Per 7 detik ya, kalau nggak salah. Jadi itu adalah kebutuhan laki-laki soal seks gitu. Jadi memang ketika tidak terjawab kebutuhan itu bisa menimbulkan permasalahan dalam hubungan suami istri. Gereja tadi menurut saya ya memang harus mendampingi pernikahan muda ini. Itu namanya adalah konseling Kristen terhadap pernikahan muda sampai ke hal-hal hubungan seks. Saya suami ibu bagaimana? Itu saya memang belum menikah, tapi hal-hal begitu pun karena bagi saya pernikahan itu nggak tabu, seks itu tidak tabu. Seks itu bukan hal yang apa namanya, hari ini kita bilang kita sebagai pemimpin gereja, saya masih muda pada waktu itu, umur saya pun masih 30-an kali ya Pak. Saya pemimpin gereja, saya seorang gembala. Itu saya selesaikan, jadi saya harus tanya, jadi saya harus siapkan waktu tidak datang kepada saya. Tapi saya berpikir karena memang begitu yang diajarkan, sebagai tanggung jawab gembala terhadap jemaatnya. Sampai masalah pernikahan, hubungan seks pun kita juga harus konseling gitu. Ini yang sangat dibutuhkan, sangat prinsip. Seperti pertanyaan Bapak itu memang betul, perlu juga kita bicarakan. Tetapi maksud saya tidak terlalu lama di situ tanggung jawab gereja untuk persoalan ini. Makanya kenapa ada banyak akhirnya keluarga Kristen hari ini juga berpisah, ya kan? Nah, ini memicu persoalan yang serius untuk keluarga atau rumah tangga atau pernikahan Kristen. Jadi memang gereja harus hadir juga. Makanya harus didampingi tetap itu. Mulai pernikahan tahun pertama sampai tahun kelima itu kalau saya bilang adalah pernikahan sampai 5 tahun. Karena masa-masa pengenalan kan di situ ya. Yang saya belajar ya secara psikologi, keluarga Kristen, apa namanya pendampingan pastoral, kenapa penting begitu ya. Nah, itu masalah-masalah yang apalagi tidak ada pranikah sebelum mereka masuk dalam pernikahan. Nah, itu kan kalau tidak ada prakonselingnya. Kemudian tidak didampingi juga gitu ya. Karena pacaran itu tidak cukup untuk kita bisa masuk dalam rumah tangga. Pacaran loh ya. Ini ibu-ibu yang sudah menikah pasti bisa cerita itu, ya kan? Bapak-bapak seperti kan ya, tapi begitu masuk rumah pernikahan, itu bisa menjadi berbeda. Ya kan, benar nggak Ibu Nini ya? Menikah itu kan tidak sesederhana yang kita pikir ya. Cinta itu nggak cukup. I love you, aku ingin hidup sama engkau sampai seumur hidup aku. Iya kan, benar kewajiban ya. Berarti harus dilaksanakan. Nah, maka ada komunikasi di dalamnya. Kalau tadi Bapak bilang bicara tidak ada mood, nah mood itu juga harus dikomunikasikan. Jadi pernikahan itu komunikasi penting sekali. Seperti kita lah dalam berpacaran juga. Kalau nggak ada komunikasi, keterbukaan satu sama lain, walaupun katanya kita pendeta ya, banyak pendeta yang cerai. Banyak hamba Tuhan yang sudah menikah, berpisah. Kalau kita bilang tidak mengerti soal pernikahan, salah soal keterbukaan, ego, ya kan, kejujuran hati, itu butuh proses, butuh pendampingan, butuh keterbukaan, butuh konseling. Kalau enggak, wah, kan fakta hari ini kan benar nggak? Banyak nggak pendeta-pendeta yang pisah? Banyak pendeta yang pisah dengan istrinya. Padahal tuh pendeta loh, apalagi jemaat, ya kan? Itu ada kantong-kantong Kristen di sana hari ini kita bilang tingkat perceraian tinggi loh, itu gereja gede-gede. Kenapa? Di mana gereja hadir? Atau di mana pemahaman mereka tentang teologi itu? Bukan tidak apa itu pernikahan Kristen. Bukan tidak tahu apa itu seks. Saya rasa tahu. Makanya perlu tadi pendampingan. Biar pendeta katanya manusia kan. Karena dia terlibat dengan kehidupan masa lalunya. Keterlibatan masa lalu ini kalau tidak diselesaikan, itu menjadi persoalan dalam pernikahan. Oke, Bu, clear. Masuk pertanyaan kedua. Yang kedua apa tadi ya? Saya jadi lupa. Nih, apakah etis ketika melakukan hubungan seks suami istri yang sah, berdoa dulu? Iya. Apakah itu masuk seks? Amoralitas sebenarnya seks. Itu benar, menurut saya itu benar. Ya, makan aja kita berdoa dulu makan ya, yang sederhana ya. Apalagi melakukan hubungan seks, Bapak Ibu, seks itu desain dengan benar berdasarkan ajaran Kristen. Apalagi kalau dimulai dengan doa. Itu kan pasti akan berbeda sensasinya, berbeda rasanya, berbeda pengertiannya. Karena apa? Pernikahan itu kehendak Tuhan, seks itu adalah kehendak Tuhan. Lalu bagaimana benar menurut saya? Memulai hubungan seks pun harus berdoa.
Karena di dalam hubungan seks itu kan ada perasaan-perasaan yang terlibat di dalamnya, emosi gitu ya. Nah, kalau itu dikontrol sama Tuhan, pasti menciptakan apa? Jadi kalau melibatkan Tuhan, kan segala sesuatu melibatkan Tuhan. Tapi tadi dalam penyajian bukunya si ini tadi dibilang ada bagian amoralitas seks situ di bagian situ dia kan melibatkan Tuhan. Berarti kalau dikatakan amoralitas seks itu melibatkan Tuhan, Ya, iya termasuk dong, amoralitas Pak. dong. Saya tangkap kalau ini umumnya kita tahu gini kan. Kalau amoralitas seks dilakukan di luar pernikahan yang kudus ya dengan melibatkan Tuhan, ya itu masuk. Tapi ini pernikahan yang sudah sah gitu. Tapi dia berdoa, penyajiannya itu ada. Coba buka di slide-nya tuh. Coba. Ya, itu yang tadi sebenarnya saya mau garis bawahi, saya juga lupa. Itu perlu kata moral itu mesti dimengerti dengan baik. Jadi kita juga harus kritis. Iya, Tadi itu saya sebenarnya mau garis bawahi, Bapak peka dengan kalimat itu, ya. Tapi itu benar, maksudnya amoral dengan moral itu apa sih? Itu harus jelas juga kan ya, gitu. Tapi Tuhan kan sudah tahu nggak boleh kok kita mau, oh ya kita melakukan hubungan seks belum menikah gitu ya, itu terus tidak berdoa dulu. Ibu. Maksudnya, Dosa-dosa. iya, maksudnya itu menurut saya sama seperti tadi ada juga di situ dibilang pengertiannya apa sih? Tuhan tuh dirinya sendiri. Dianggapkan Tuhan itu mati kan, konsep dia di situ. Gitu loh. Jadi kalau teologi yang benar, bolehkah atau haruskah sebelum melakukan hubungan seks itu berdoa dulu? Kalau itu pasangan yang benar, bisa hubungan seks dengan yang bukan pasangan kita, yang kita juga belum menikah, lalu kita berdoa. Harusnya kalau berdoa dulu kan dia sadar, oh ini nggak boleh, bisa juga dilakukan begitu. Sehingga dia tersadar, kalau dia sadar ya itu. Nah, jadi kalau dia sama dengan nihilisme tadi, menganggap Tuhan itu mati. Ya kan? Kesalahan kita. Jadi, pertanyaan ketiga, Pak. Pertanyaan ketiga. Nah, ini tadi termasuk yang disampaikan oleh penyaji tentang nafsu seksual. Nah, pertanyaannya apakah memiliki nafsu seksual terhadap istri sah atau suami sah itu etis? Kalau ya, mengapa? Ibu jawab tuh. Ya, nafsu, kalau nggak punya nafsu gimana sih? Nafsu itu apa sih? Harus juga diterjemahkan. Ayo, Kalau Mas, dikoreksi, kalau nggak salah tadi saya tangkap itu nafsu seksual itu dilarang. Atau tadi tolong dikoreksi kalau saya salah memaknai tadi yang kalau Kidung Agung bilang kan birahi ya kepada kekasihnya ya kan. Kalau bahasa kita melakukan seks tanpa ada nafsu. Itu enggak apa ya, enggak Ayo, Ones, kau jawab dulu tuh soal nafsu. Makan aja harus ada nafsu makan. Ya kan? Tones jawab dulu supaya ntar dulu jangan dulu. Maaf ya, kami yang belum berpengalaman jangan ditanya. Ini jawab apa? Jangan kalian bertanya kepada Pak Ones itu. Pak Ones Kami yang belum berpengalaman, mohon jangan dibawa kami di sini. Ibu Nini nih, Oma-oma. Ya, Jawab, Oma. Sudah lupa, Bu. Sudah lupa saya, Bu. Ibu Nini, yang lain-lain lah yang sudah nikah, kami hanya dengar. Saya udah lupa, Kak. Udah nggak ada. Aduh, jadi kata nafsu itu dipelajari lagi ya, apa sih maksudnya? Nggak negatif itu, sepanjang dengan suami istri ya, yang sah itu tidak negatif. Nah, itu. Oke, ada pertanyaan lain? Cukuplah di situ. clear. Nah, Yang penting nafsu itu kan gairah seseorang terhadap lawan wis, jenis. keluar juga Jadi- kan ilmunya ini. Nggak tahan dia Bu. Ya udah, Dari tadi dia. no comment. Harus ada nafsu dong, Pak Raflin. Masa nggak ada nafsu gini? Iya, ini Lanjutkan dulu Kak pertanyaan. Ones. Lanjutkan dulu tadi. Jangan sampai nggak tidur kamu. Wah, gimana pula aku nggak bisa tidur. Oke, clear. Pertanyaan yang lain. Sekarang pertanyaannya, saya ingin nanya Bu, penyaji, boleh nggak orang untuk menambah semangat nih? Ada jamu apa, ada obat apa, secara etika Kristen bagaimana? Karena itu tadi, dampingi 5 tahun pertama. Malah ada gereja itu mengklasifikasikan 5 tahun pertama, 10 tahun pertama, 15 tahun pertama, 20 tahun pertama. Karena di dalam rumah tangganya. Benar. Misalnya istrinya gajinya lebih besar, itu pengaruh. Kemudian kebutuhan anak-anak meningkat, sementara perekonomian tidak signifikan meningkat. Nah itu pengaruh terhadap seks, minum obat ini, obat itu. Sehingga untuk menambah itu tadi, Pak Rafin, nafsu Kan tadi. udah jawab itu sebenarnya tadi, Bu. Nafsu itu sah-sah saja gitu kan. Tapi begini, Ones yang pandangan jawab, saya. tunggu Ini dulu, saya mau jawab biar juga aja ya. Raflin denger. Enggak, saya ya kan. Yes. Nah, saya Pengalaman berarti. Akhirnya kalau minum jamu tradisional menurut pandangan saya untuk menambah nafsu seksual itu menurut saya Jamurnya apa, wajar. Pak Rafilin? Itu Jamur apa itu? jamu temulawak. Nah, itu harus dilihat juga dari sisi kesehatan juga kan ada pertimbangannya, Bu. Ya kan, pertimbangannya. Tetapi kalau menggunakan obat-obat yang dilarang oleh pemerintah atau BPOM itu, nah itu sebaiknya tidak melakukan begitu. Karena apa?
pasti memiliki efek samping. Meskipun dari sisi untuk menambah seksualitas itu tadi itu masih dimungkinkan kan, tapi obat-obatan yang tidak diizinkan oleh BPOM itu, Bu. Kalau obat-obat yang diizinkan sudah ada uji klinisnya bagaimana? Bisa saja, tapi tidak apa ya, terlalu bergantung gitu. Masih banyak kok obat-obat tradisional yang bisa menambah itu. Bawang putih itu menambah kok. Menambah apa? Catat Ones. Iya. Bawang putih. Ingat berapa sih itu? Soalnya saya suka obat-obatan tradisional sampai sekarang itu. Jadi saya nggak pernah mengkonsumsi obat-obatan khususnya bukan untuk urusan itu ya. Untuk sakit biasa pun saya lebih cenderung ke obat-obat tradisional. Parafen aman lah ya. Ya, pastilah Ibu juga tahu ya, semua Bapak Ibu sudah menikah. Prinsipnya itu ya tentu sah-sah saja sepanjang itu tidak sampai menimbulkan hal-hal yang buruk terhadap kesehatan, terhadap yang lain-lainnya ya. Begitu. Nanti Ones itu ya. Siap. Nah, wah, bahaya ini. Tolak dalam nama Yesus. Ya, artinya standarnya kan etika Kristen ya. Hal-hal yang memang itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, itu kan prinsipnya ya Bapak Ibu dalam pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu, obat-obat ya kan, ada juga kan obat-obat yang di luar kehendak Tuhan ya. Banyak itu ritual-ritual yang justru mengakibatkan hal yang buruk. Nah, sepanjang bahwa itu tidak bertentangan dengan Alkitab, saya rasa semua tidak ada yang salah. Yang perlu kita terapkan begitu sama laki-laki kan, itu sekarang jadi persoalan. Saya juga nggak tahu, spirit itu sekarang luar biasa sekali terjadi ya. Di gereja juga ada loh Sikap gereja penyimpangan seks, itu kan terjadi penyimpangan seks namanya kan ya. Saya harap semua di sini normal nih bapak-bapak ini laki-laki. Ya, saya bertanya ya. Amin. Masih ada waktu, boleh? Saya Ini bertanya udah satu aja, silakan mudah-mudahan sih kalau pertanyaan saya ini tidak saja. memicu kontroversi lagi. Konflik. Tapi ini Asal praktis kok. konsisten dengan pertanyaan. Kalau saya mau bertanya Oke. kepada penyaji nih. Dari Belum tadi nggak ada pernah. suara. Yes. Ya, yang mau saya tanyakan ini sesuai realita ini di seks. Nah, itu kalau dilihat dari sudut pandang Kristen, apa peranan gereja terhadap free sex, free sex atau party sex itu sekarang? Mengatakan kepada saya, itu di Eropa itu sekarang kadang-kadang nggak jelas suami istri, kadang-kadang bisa nanti iya besok ini istrinya di sana. Nah, yang kedua, di sana juga sekarang tidak ada kohabitasi atau undang-undang terhadap orang yang belum menikah gitu, tapi di penyaji. Apa peranan gereja untuk mengantisipasi hal itu? Apakah harus dibiarkan saja atau memang itu sudah menjadi budaya gitu, habit orang Barat atau orang Eropa? Ayo Hesti, silakan. Mana sih Hesti? Kabur dia. Hesti. Mana Hesti? Atau silakan siapa yang mau jawab, bantu Hesti. Hestinya nggak ada ini. Peran gereja terhadap persoalan ini. Sepengamatan saya, untuk di Amerika dan di Eropa memang belum ada regulasi yang kita ketahui secara pasti yang mengatur tentang hubungan suami istri ya, untuk tinggal atau bukan hubungan suami istri sih, sepasang laki-laki dan perempuan untuk mungkin saja di Amerika dan di Eropa sana itu sah-sah saja gitu. Mungkin pertimbangannya begini, mungkin pertimbangannya dipandang dari sudut hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini kan sangat sensitif sekali yang berkaitan dengan etika juga. Nah itu. Nah kemudian kalau dilihat dari peranan gereja, saya juga tidak melihat peranan gereja yang secara signifikan untuk mereka masuk ke dalam konseling pranikah itu tadi. Ya jangankan di Amerika dan di Eropa, di Korea sekarang itu menurut informasi yang pernah saya, sepasang laki-laki dan perempuan untuk tinggal dalam satu rumah. Nah berbeda dengan di Indonesia itu sangat diatur sekali undang-undang tentang yang namanya undang-undang pernikahan. Itu diatur juga di dalam undang-undang perlindungan anak yang menikah dalam batas usia tertentu itu. Nah, dan peran gereja tentunya akan mengikuti peraturan-peraturan pemerintah yang sudah berlaku di Indonesia. Saya kira itu peraturan yang ada, dan secara etis juga untuk laki-laki dan perempuan sebelum menikah ya sebaiknya tidak dianjurkan untuk ini, karena kita tahu sendiri secara etis itu tidak baik untuk hubungan laki-laki dengan perempuan yang tinggal dalam satu rumah. Tapi faktanya, realitanya laki-laki dan perempuan, nggak usah lah yang di luar dari ini kita. Di orang Kristen juga ada kok seperti itu realitanya. Nah, tetapi kembali lagi peranan gereja di sini harus benar-benar melihat
jemaatnya dalam hal yang mereka lakukan seperti itu. Meskipun dalam tahap berpacaran, tapi memang dalam pengawasan dan pemantauan gereja juga di sini supaya tidak terjadi hal-hal yang melanggar etika Kristen, apalagi sampai dengan melanggar norma-norma kehidupan. Oke ya, bisa diterima Pak Ones? Ya, bisa. Untuk Eropa pastinya kita belum tahu ya apakah membolehkan atau tidak membolehkan. Kita tahu Eropa itu kan negara Kristen ya, tadinya adalah terkenal sebagai pemutus misionaris terbesar di dunia. Tapi karena kemudian sekular soalan itu sekarang bahkan melegalkan pernikahan sesama jenis, gitu ya. Nah, saya nggak ngerti ya sampai sejauh ini peraturan mereka soal kasus yang tadi disebutkan. Tapi kalau itu di Indonesia sudah pasti tidak ada melegalkan hidup yang seperti itu, memberikan pendampingan, edukasi, ya kan, memberikan pembinaan-pembinaan agar tetap menghargai pernikahan itu, dan bagaimana kalau dia belum menikah menghargai juga hidup itu supaya jemaat orang Kristen atau umat ya pernikah, sehingga tidak sembarangan ya masuk dalam yang disebut pernikahan itu. Betul-betul ya kita mengerti dengan ajaran yang baik, yang benar, bagaimana kita melihat pernikahan menurut Alkitab. Penting sekali untuk hal-hal ini, apalagi hari ini sekarang ya, teknologi yang terbuka, mengontrol jemaat bagaimana? Nggak bisa dikontrol, mereka menggunakan HP, menggunakan media sosial, kita nggak bisa kontrol ya. Tapi pengajaran dari gereja itu menjadi corong yang sangat penting dan memerankan etika Kristen dalam kehidupan hari kesehari, baik mereka yang sudah menikah, baik pun kita yang belum menikah, gitu. Makasih Bapak Ibu, makasih Hesti. Mana sih Hesti nih? Sudah masuk belum? Hesti, Tadi sebelum saya bertanya, dia masih ada. Pas saya bertanya, langsung muncul ya, kayaknya pertanyaan buat dia gemeter juga ini. Hah? Siapa ya yang nyebut-nyebut nama aku? Hesti, mana wajahmu sebelum kita tutup? Baik, Bapak Ibu. Kita sampai ketemu di hari Senin. Berarti ada beberapa orang lagi ya yang perlu. Nah, kalau sampai yang tidak ikut presentasi ya resikonya mungkin nilai, karena ada waktunya kan, harusnya ada waktunya tapi tidak presentasi. Itu kami. Oh my God, kenapa ini kita cerita tentang seksiologi, kamu pergi ke kamar mandi? Senyum semua, oke deh. Semoga semua malam ini berpikir yang belum nikah-nikah ini ya, pikirannya lurus.